Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran PLBJ. Hari ini kita akan belajar dari bab 11 ya. Judulnya Perkembangan Alat Komunikasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan alat komunikasi yang ada di Jakarta. Dan kedua, kalian akan mampu menjelaskan perkembangan alat komunikasi yang ada di Jakarta. Nah, sekarang mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita bisa fokus dan memahami pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang pastikan kalian sudah duduk dengan nyaman sehingga kalian dapat berkonsentrasi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa sih artinya komunikasi dan alat komunikasi? Jadi, komunikasi adalah hubungan orang dengan orang lain. Sedangkan alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau alat untuk berkomunikasi dengan sesama. Alat komunikasi mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Alat komunikasi ini ada yang tradisional dan ada yang modern. Apakah kalian sudah dapat membedakannya atau menyebutkan contoh-contohnya? Sekarang, yuk kita mempelajari tentang alat komunikasi tradisional. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada kentungan. Kentungan ini adalah alat komunikasi tradisional. Zaman dulu digunakan untuk mengumpulkan warga untuk memberitahu adanya tanda bahaya. Zaman dulu di setiap rumah dan pos ronda selalu ada kentungan. Kentungan ini terbuat dari kayu atau bambu. Contohnya adalah sebagai berikut. Berikutnya, alat komunikasi tradisional ada yang disebut dengan lonceng besi. Lonceng biasa dipasang di gereja. Alat ini digunakan untuk memberitahukan waktu. Alat ini juga digunakan untuk mengumpulkan umat. Dan dulu lonceng juga dipasang di sekolah. Lonceng digunakan untuk memberitahu waktu masuk sekolah atau waktu untuk masuk ke dalam kelas ya anak-anak. Contoh lonceng besi yang dipasang di gereja adalah sebagai berikut. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan merpati pos. Merpati terkenal sebagai burung pengirim pesan. Burung ini bisa mengirim surat sampai tujuan. Burung ini harus dilatih terlebih dahulu ya. Burung ini dilatih untuk menjadi pengirim surat karena pada zaman dahulu belum ada kantor pos. Wah, apakah di antara kalian ada yang memiliki burung merpati? Nah, contoh alat komunikasi tradisional berikutnya adalah beduk. Beduk biasa dipasang di masjid. Alat ini dipukul ketika masuk waktu sholat. Zaman dulu beduk digunakan untuk mengumpulkan orang. Siapa yang sudah pernah melihat beduk? Sekarang perhatikanlah contoh beduk berikut.
Sekarang, ayo kita bedakan dengan alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern contohnya adalah telegraf. Telegraf adalah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya telegraf ini menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Tulisan telegraf disebut telegram. Untuk lebih detailnya, perhatikanlah penjelasan dari video berikut. Telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Pesan pada telegraf dikirimkan oleh operator telegraf atau telegrafer menggunakan kode Morse yang dikenal dengan nama telegram atau kabelgram dan sering disingkat dengan pesan kabel atau kawat. Nah, telegram biasanya digunakan untuk keperluan bisnis, untuk mengirim dokumen resmi dalam perjanjian bisnis. Lalu berikutnya adalah radio. Siapa di rumah memiliki radio? Tentu kalian sudah tidak asing ya dengan alat komunikasi ini. Jadi radio juga disebut sebagai alat komunikasi modern ya. Siaran dari stasiun radio akan diterima radio. Ada juga radio yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Radio ini ditemukan oleh Marconi. Alat ini mulai populer ketika digunakan oleh militer. Televisi. Tentu kalian memiliki benda ini di rumah. Setiap rumah pasti memiliki pesawat televisi. Alat ini untuk menangkap siaran televisi. Stasiun televisi biasanya menyiarkan berbagai acara. Ada acara hiburan, berita, dan olahraga. Ayo, siapa di sini yang gemar sekali menonton televisi? Ingat ya, jangan terlalu lama agar mata kita tidak lelah. Sekarang kita lanjutkan ya. Alat komunikasi modern berikutnya adalah pager. Pager atau radio panggil adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan pendek. Lalu handphone dan smartphone. Handphone disebut juga telepon genggam. Alat ini untuk komunikasi jarak jauh. Handphone juga dapat mengirim pesan tertulis. Untuk benda ini tentu kalian sudah sangat mengenalnya dan mungkin kalian juga sudah memilikinya. Jadi handphone tersebut bisa kita gunakan untuk mencari informasi jika memiliki internet dan juga tentunya untuk berkomunikasi jarak jauh. Bicara tentang internet, apakah kalian memahami apa sih internet itu? Internet adalah kepanjangan dari jaringan internasional. Internet digunakan untuk mencari informasi dan berkomunikasi dengan sesama. Melalui internet, kita juga bisa mengirim email. Email ini adalah singkatan dari electronic mail. Setelah mempelajari tentang alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern, mana yang lebih cepat kalian pahami? Atau mana alat komunikasi yang lebih sering kalian temui? Ya, alat komunikasi modern. Lalu, tahukah kamu apa manfaat alat komunikasi tersebut? Manfaat alat komunikasi yaitu untuk berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan mendapat informasi, dan menghemat biaya. Selain manfaat alat komunikasi, kita juga akan belajar sikap baik dalam perkembangan komunikasi. Ketika kita berkomunikasi, kita harus sopan. Lalu,
Ketika kita berkomunikasi, kita harus berbicara dengan jelas dan memberikan informasi yang benar. 3. Berkomunikasilah seperlunya. 4. Memanfaatkan alat komunikasi dengan baik. Dan kelima, menggunakan alat komunikasi seperlunya. Miss berharap kalian dapat menerapkan sikap baik ini dalam kehidupan sehari-hari agar orang lain pun senang berkomunikasi dengan kita karena kita berbicara dengan santun.